Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, sebelumnya marilah kita berdoa dengan bacaan Fatihah. Semoga nanti apa yang kita harapkan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang tersayang, marilah kita menginjak langsung saja mengenai uraian muqaddimah sudah disampaikan oleh Bapak Guru yang lain, maka sini langsung dari materi saja, sehubungan waktunya adalah sangat terbatas, yaitu dengan bab segitiga dengan KD-nya, sehingga anak-anak satu dapat menentukan rumus segitiga, dapat menyebutkan jenis-jenis segitiga, baik ditinjau dari panjang sisi maupun ditinjau dari besar sudutnya. Maka mari kita lihat di dalam LKS anak-anak halaman 51. Halaman 51 yang atas ada gambar 6 itu coba dilihat. Dengan rumusan ada jenis-jenis segitiga dipandang atau ditinjau dari panjang sisinya. Satu, Pak dicatat karena di dalam buku anak-anak tidak ada tulisannya, karena bukannya hanya tinggal gambar, belum ada rumusnya, maka tolong ini dicatat dalam buku catatan, sehingga nanti gambarnya lihat LKS tapi rumusnya dicatat. Satu, catur Romawi atau A, segitiga, jenis-jenis segitiga dipandang daripada panjang sisinya. Mengenai rumus segitiga dapat dibaca sendiri dalam LKS, langsung saja jenisnya. Mengapa tidak diterangkan? Karena mungkin di SD atau di MI sudah diterangkan pengertian segitiga, maka langsung saja adalah jenis-jenis segitiga. Walau ini mengulang, mungkin saja mengulang di SD atau di MI. Maka untuk mungkin ada yang lupa, maka di sini adalah jenis-jenis segitiga A dipandang dari panjang sisinya. Segitiga dibagi menjadi 3 jenis. Yang satu adalah namanya segitiga sembarang. Lihat gambar yang paling kiri atas. Segitiga sembarang adalah segitiga yang panjang sisinya tidak ada yang sama. Sisi 1 dan sisi 2, sisi 3 tidak ada yang sama. Itulah yang namanya segitiga sembarang. Lihat gambar pada paling kanan, yaitu sini misalkan ini dalam gambar. Kalau kamu lihat dalam LKS juga sama ini, hanya ini sudah ada ukurannya A, B, C. Dinamanya ini segitiga A, B, C. AB dan BC dan AC tidak ada yang sama. Itulah yang namanya segitiga sembarang. Nomor 2, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, lihat yang di tengah itu ada gambarmu dalam LKS. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 kakinya sama panjang, sedang yang ketiga tidak sama. Yang sama hanya 2 saja. Tadi yang pertama tidak ada yang sama, yang kedua yang sama ada 2 sisi, yang disebut segitiga sama kaki. Lihat gambarmu yang tengah dalam LKS. Saya ulangi, halaman 51 dilihat. Kemudian yang ketiga, segitiga sama sisi, yaitu suatu segitiga yang semua sisinya
atau ketiga sisinya sama panjang. Lihat yang pertama itu, lihat AB, BC, AC semuanya panjangnya sama. Ini contoh dalam ini AB 18 cm, BC juga 18, AC juga 18, namanya segitiga sama sisi. Sehingga kalau dalam rumus AB sama dengan BC sama dengan AC, itulah yang nama segitiga sama sisi. Kemudian yang B, jenis segitiga dilihat atau ditinjau dari besar sudutnya. Juga ada 3. Yang satu adalah segitiga lancip. Segitiga lancip, dalam itu tidak ada dalam bukumu, maka lihat itu nanti dicatat di dalam buku catatan. Rumus yang ada itu segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sisinya merupakan, ya ulangi, yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Ulangi, segitiga segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip semua. Tidak ada yang tumpul, lancip semua. Contoh, lihat gambar. Ini adalah sudut CAB 63, sudut ABC 47 derajat, sudut ACB 70 derajat. Kau tanyakan mengapa kok ini 70? Nanti dalam belakangan dalam jumlah sudut segitiga nanti ada. Sehingga ini cukup hanya lancip semua. Pengertian lancip mungkin Anda sudah pernah di SD. Lancip, sudut lancip adalah suatu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan antara 0 derajat dan 90 derajat. Sehingga lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat, atau disebut gini, A derajat, kurang dari 90 derajat, juga lebih dari 0 derajat. Inilah yang namanya sudut lancip. Dalam kemarin, mungkin di SD sudah pernah, walaupun sih belum pernah mungkin, karena waktunya mepet. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Lihat gambarmu itu, segitiga ada tandanya. Ini menunjukkan adalah kode dari segitiga, dari sudut siku-siku ini. Kodenya gini, persegi. Yaitu suatu segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku, berarti 90 derajat. Ulangi, sudut segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Nah, sudah tahu, sudut tumpul adalah antara 90 derajat kurang dari 180 derajat. Ini yang namanya sudut tumpul. Lihat itu, di dalam gambar ABC yang bawah, kalau di sini yang milikmu mungkin yang kanan adalah ini 107. Kalau 107 derajat berarti sudut yang lebih dari 90 tapi kurang dari 180, sehingga salah satunya tumpul. Hingga saya ulangi, kalau tumpul atau siku-siku salah satu. Kalau tumpul salah satunya tumpul. Kalau siku-siku salah satunya siku-siku. Tapi kalau lancip bukan salah satu, tapi ketiga-tiganya adalah sudut lancip. Itulah pengertian jenis-jenis sudut dipandang daripada sudutnya. Kalau dipandang kedua-duanya sekarang, dipandang baik dari panjang sisi
maupun dipandang dari besar sudut, maka jenisnya ada 7. 1 adalah, saya dari bawah, tulis anak-anak, ditulis dulu dalam catatan. 1 adalah sudut tumpul sembarang, yaitu segitiga yang sudutnya salah satu tumpul dan sisinya tidak ada yang sama. 2, segitiga tumpul sama kaki, yaitu suatu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul dan 2 sisinya sama panjang. 3, segitiga siku-siku sembarang, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku dan panjangnya tidak ada yang sama. Segitiga siku-siku sembarang. Yang keempat adalah segitiga siku-siku sama kaki, yaitu suatu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat dan 2 sisinya sama panjang. Yang nomor 5 adalah sudut lancip sama kaki, yaitu semuanya lancip dan 2 kakinya sama. Yang kedua, lancip sembarang, yang semua ketiga-tiga sudutnya adalah lancip dan 2 sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga lancip sama sisi, yaitu segitiga yang lancip sama sisinya sama. Untuk yang segitiga lancip sama sisi, ada yang menyebutkan cukup segitiga sama sisi. Karena apa? Setiap segitiga sama sisi pasti lancip, tidak ada yang tidak. Tapi yang lancip belum tentu sama sisi. Anak-anak yang tersayang, selanjutnya, ini cepat saja karena waktunya nanti cepat habis, adalah garis-garis istimewa dalam segitiga. Garis-garis istimewa dalam segitiga. Lihat halaman 52 LKS-mu. 1 adalah yang namanya garis bagi. Lihat LKS-mu atau lihat gambar ini. Pengertian 1 adalah yang namanya garis bagi. Apakah yang dinamakan garis bagi? Garis bagi adalah suatu garis dari salah satu sudut untuk membagi 2 sudut yang sama besar. 2 sudut yang sama besar. Dalam gambar lihat, AB ini membagi sudut yang sama besar. Asalnya BAC, terus dibagi dengan BAD dengan BAC sama besar. Maka garis ini namanya garis bagi. Tuh ini dapat B dan E juga garis bagi. Karena BE membagi sudut CBE dan sudut ABE dibagi 2 sama besar. Demikian juga CF ini juga namanya garis bagi. Yang kedua, garis tinggi. Garis tinggi adalah suatu garis segitiga yang ditarik dari salah satu sudut tegak lurus terhadap sisi yang dihadapannya. Tegak lurus terhadap sisi yang dihadapannya. Contoh ini ada segitiga ABC. AD ini tegak lurus terhadap BC. AB, AD tegak lurus terhadap BC. Maka AD namanya adalah garis tinggi. BE. BE adalah garis tinggi karena ditarik dari B tegak lurus terhadap sisi yang dihadapannya. Tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku atau 90
derajat dengan kodenya persegi ini. Atau lagi ada CF pun namanya garis tinggi. Suatu garis dari sudut C tegak lurus terhadap sisi AB. Ini namanya garis tinggi. Beda. Kalau ini membagi sudut, kalau ini tegak lurus, tidak pandang apakah sama atau tidak sama sudutnya, tidak masalah. Yang penting tegak lurus, namanya garis tinggi. Yang ketiga, namanya garis berat. Apakah garis berat itu? Garis berat adalah suatu garis segitiga dari salah satu sudut yang membagi sisi yang dihadapannya sama panjang. Tidak mengenai sudut, tapi mengenai sisi. Contoh AD. AD ini adalah membagi BC menjadi dua sama panjang. BD sama dengan DC. Kedua adalah yang namanya CP. CF. CF ini juga membagi AB antara AF dan BC sama panjang. Demikian juga BE membagi dua antara AE dan EC. Inilah yang namanya garis berat. Terus dilanjutkan, setiap garis berat atau garis tinggi atau garis bagi pasti akan bertemu di tengah. Yang ini, lihat, ini ada bertemu tengah, ini bertemu tengah, ini juga bertemu di tengah. Yang ini namanya pusat lingkaran. Pada garis bagi, yang pertemuan antara ketiga garis bagi dinamakan pusat lingkaran. Kalau yang garis tinggi, yang berteman namanya garis pusat tinggi atau garis titik tinggi. Yang ini Z ini namanya titik berat. Kemudian yang keempat, ada yang namanya garis sumbu. Namanya garis sumbu ini. Ini garis sumbu ya, kurang. Garis sumbu. Garis sumbu adalah dari yang membagi dua sama panjang dan tegak lurus. Tidak pakai apakah itu dari sudut atau tidak, tidak masalah. Yang penting membagi dua dan tegak lurus. Contoh CD. Ini tegak lurus. Dan membagi AD dan DB dibagi dua sama panjang. EF. Ini juga membagi CA dan ini juga, ini adalah tegak lurus juga ini. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Jadi EF namanya garis sumbu. Kemudian MG. Ini tidak dari sudut tapi dari tengah. Yang penting tegak lurus dan bagi dua. Tidak masalah apakah itu dari sudut atau itu dari mana. Yang penting adalah membagi dua dan tegak lurus. Itulah masalah jenis-jenis segitiga. Yang selanjutnya, buka halaman 53. Ulangan. Buka halaman 53 yang ada gambarnya itu. Ada nomor 5 hubungan sudut luar dan sudut dalam, yang atasnya ada jumlah sudut segitiga. Anak-anak, soal jumlah sudut segitiga, jumlah besar sudut segitiga, untuk sekali ini tidak saya terangkan mengapa demikian, bagaimana pembuktiannya nanti kalau sudah sekolah dibuktikan apakah benar rumus itu atau betul atau salah, nanti coba dibuktikan setelah masuk pembuktiannya. Sekarang karena waktunya mepet, jadi tidak usah pembuktian. Karena dalam matematika atau yang lain mungkin fisika kan perlu bukti sekarang. Hanya anak-anak harus tahu kalau semua ilmu itu tidak harus dibuktikan sekarang. Ada yang harus dibuktikan sekarang. Misalkan mungkin fisika dan matematika, ada yang sulit dibuktikan, misalkan IPS juga sulit, termasuk ini ada biologi pun sulit, kalau nak membuktikan tentang corona juga sulit.
Itu ya sulit dibuktikan, tapi dapat dibuktikan. Tapi ada yang dibuktikan setelah meninggal dunia, ada yang tidak dapat dibuktikan. Jadi anak-anak jangan terlalu rasio, ya rasio dan dibentengi oleh atau dikendalikan oleh agama. Jangan setiap ilmu harus pembuktian. Anak-anak yang tersayang, jumlah sudut segitiga, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Pembuktiannya insya Allah nanti kalau sudah masuk. Hanya harus hafal dulu. Mungkin di SDMB sudah pernah atau ini lupa. Maka jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Contoh misalkan, ini belum diketahui 47 ini. Berapakah misalkan sudut CAB sama dengan 60 derajat, sudut ACB sama dengan 70 derajat, tentukanlah sudut ABC misalkan. Ini cara mengerjakan adalah 100 dalam sebagai ukuran. Ukurannya selalu 180. Cara mengerjakan sudut CAB ditambah sudut ACB ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Kemudian CAB berapa? 65 ditambah 70. Misalkan X misalkan, AB diganti X misalkan, ditambah X sama dengan 180 derajat. 135 ditambah X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi sudut ABC sama dengan 45 derajat. Ini contoh yang sederhana. Contoh yang agak sulit. Contoh segitiga ABC. Ini kode lambang segitiga ABC. Misalkan sudut A sama dengan 2X, sudut B sama dengan 2X plus 1 derajat, sudut C sama dengan 3X plus 4 derajat. Tentukanlah besar sudut A sesungguhnya. Sudut A sesungguhnya itu berapa? Caranya kalau ada begini, ada aljabar. Anak-anak harus ingat dalam aljabar. Karena nanti semuanya pakai aljabar. 2X ditambah 2X plus 1 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 180. Ingat kan anak-anak, jangan bingung mengapa kalau 2 dapat 180. Ini rumus ini, dan rumus besar sudut. Rumus, jadi kok dapat Pak kok kok tambah sekian biar memang caranya gini. Ini harus sesuai dengan tadi. 2X tambah 2X tambah 3X, 7X ditambah 5 sama dengan 180. 7X sama dengan 180 dikurangi 5, 7X sama dengan 175, X sama dengan 175 dibagi 7, X sama dengan 25 derajat. Sudut A. Jadi sudut A berapa tadi? 2X. 2X sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50 derajat. Inilah anak-anak, sampai sekian dulu. Sebenarnya ada sampai keliling sebenarnya. Kelilingnya nanti lain kali, nanti insya Allah saya sampaikan lewat
video yang di rumah. Insya Allah ini dilanjutkan. Pokoknya bulan Ramadan ini saya usahakan jadi anak-anak menyiapkan diri, juga nanti pakai video saya gunakan dari rumah. Kira-kira ya sekitar seminggu lagi saya sampaikan, karena ini belum selesai karena waktunya sudah selesai. Sekian dulu anak-anak, semoga bermanfaat. Ulangi, mengapa kok, untuk apa sih segitiga itu? Anak-anak mungkin nanti jadi kontraktor, dapat mengukur panjangnya kayu atau mengukur balok-balok yang akan dibuat rumah, sehingga anak nanti tidak banyak kayu yang dibuang, atau karena terlalu minimnya ngukur, kurangnya ngukur, sehingga anak-anak rugi dalam memborong rumah. Atau anak-anak kalau jadi carik disuruh mengukur sawah harus dapat. Apa belum ada Pak luasnya? Insya Allah lain kali saya sampaikan, termasuk luas dan keliling memang belum ada, karena waktunya yang sangat minim sekali. Karena anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon nanti yang anak-anak sudah, nanti mendaftarkan, disampaikan daftar nilai, daftar hadir yang sudah terdaftar, sudah membaca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.